Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Hey! Sama-sama ya. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say you are good. You are good. Hey! Everybody sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good Yeah. and your mercy endureth forever. Say people from every People from nation. every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody say You are good. hey, hey, hey. Come on, everybody say it all. You are good all the time. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are One more good. time, come on. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good. You are good All the time. all the time. All the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to Here we go. generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Angkat tanganmu, katakan you are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 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 You are good. Hey. Biarlah kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan kita, sebab Dia yang memimpin kehidupan kita. Mari setiap kita yang bersyukur, sama-sama kita nyanyikan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
genap iman kita katakan Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita mau katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, malam hari ini dalam ibadah doa malam secara online, kami ingin merenungkan akan tuntunan firman, dan biarlah melalui ibadah malam hari ini, jemaat semuanya boleh mendapatkan nasihat, boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan melalui bincang santai dengan beberapa rekan pastors yang ada. Terima kasih, Engkau sendiri yang menuntun dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom jemaat yang ada di rumah. Kita sudah beberapa minggu stay at home mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Sebab itu kita tidak dekat-dekat. Ini jaraknya ada berapa meter ini? 1 meter. Paling tidak 1 meter lebih ya. Saya menghimbau jemaat YHS tetap stay at home, work from home, keep safe, pakai masker. Tadi saya sebelum naik ke sini pun di bawah pakai masker. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat dan selamat. Amin. Nah, saya percaya kita in Christ, kita warga surga, kita semua ada dalam perlindungan sempurna dari Kristus Yesus Tuhan. Stay at home, homeschooling, work from home, ibadah di rumah, pasti ada suka dukanya. Hari ini saya akan berbincang mengenai bagaimana perasaan setelah beberapa minggu, hampir 1 bulan stay at home ini. Dan bersama dengan saya ada rekan-rekan Pastor YHS, ada Pastor Abraham Sriono, ada Pastor Yolanda, ada Pastor Guntur, ada Pastor Kuku, Pastor Victor, dan yang paling heboh Pastor Indra Abraham. Nah, saya mulai dari siapa ini? Dari yang termuda tentunya, Pastor Indra Abraham. Apa yang kau rasakan dengan dampak stay at home beberapa waktu yang telah kita lalui ini? Oke, terima kasih Pastor. Secara pribadi saya juga mendapatkan dampak dari COVID-19, aktivitas menjadi berkurang, waktu untuk melakukan banyak hal juga menjadi terbatas, dan saya rasa keadaan ini juga menghantam banyak kehidupan orang-orang lain di luar sana. Ada sahabat saya yang akhirnya dirumahkan, ada juga pabrik rekan saya yang akhirnya terhenti karena tidak ada produksi. Itu membuat pendapatan menjadi berkurang, sedangkan kebutuhan yang mereka butuhkan setiap hari tetap berjalan. Karena itu mereka perlu untuk bijak, hemat dalam mengelola keuangan. Dalam situasi seperti ini ada banyak alasan untuk marah, kecewa, atau bahkan menyerah dengan keadaan. Tetapi satu hal yang selalu saya ingat secara pribadi adalah saya tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu bersama dengan saya, bersama dengan saudara. Kebenarannya di saat keadaan kita baik, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saudara. Dan di saat saudara menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini, ketahuilah ada Yesus juga yang tetap bersama dengan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara tergeletak. Dia pasti akan menolong, mengangkat dan memulihkan keadaan saudara dan saya. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam keadaan seperti ini, apa yang membuat saya bisa bersukacita? Keadaan saya kurang baik, sudah habis-habisan ini dan itu, rasanya sudah tidak kuat lagi. Pekerjaan mungkin sebagian orang hilang, uang mungkin sudah tidak ada,
cicilan terus berjalan, uang sekolah pun terus berjalan. Kita tidak akan menemukan sukacita jika saudara dan saya fokus pada masalah. Tetapi temukanlah satu alasan untuk bersukacita setiap hari. Keadaan sulit apapun, tetap temukan satu alasan untuk bersukacita. Percaya firman Tuhan, sukacita akan merubah keadaan saudara dan saya. Hari-hari ini yang kita dengar berita-berita yang menakutkan, angka kematian yang semakin bertambah, angka penyebaran virus corona yang semakin meningkat. Firman Tuhan berkata, tetaplah untuk memberitakan firman. Beritakanlah Injil, kabar baik. Kalau saudara menerima berita yang menakutkan di media sosial saudara, stop sampai di saudara dan jangan dibagikan kepada orang lain. Mendengar kenyataan kita akan takut, tetapi mendengarkan firman, iman kita akan timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saat kita mengatakan firman, iman kita dan iman orang yang mendengar pun dibangkitkan. Punyailah courage, keberanian untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar saudara agar mereka mendapatkan ketenangan, kekuatan, dan sukacita. Sebab itu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi stay at home, bagi saya secara pribadi adalah tetap bersukacita karena di dalam Yesus ada pengharapan, dan pakailah segala media sosial saudara untuk tetap memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin, 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 amin. Ya, kita tidak sendiri, masih ada Tuhan. Sebab itu, punyailah alasan untuk tetap bersukacita setiap hari. Saudara memiliki keselamatan, saudara memiliki kuasa, saudara memiliki pengharapan di dalam Injil Kristus Yesus Tuhan. Sekarang, Pastor Abraham Sriono dan Pastor Yolanda yang tenar dengan statementnya berdua lebih baik. Apa suka duka atau positif negatif dari stay at home selama ini? Silahkan. Ya, terima kasih Pastor. Berdua memang lebih baik. Makanya saya hari ini juga tetap bersama-sama dengan istri saya. Terima kasih. Ya, saya akan melihatnya dari sisi keluarga. Buat saya pribadi, stay at home itu tidak masalah. Saya justru merasa memiliki lebih banyak waktu untuk bersama dengan istri dan anak saya. Padahal biasanya sudah sibuk dengan kegiatan dan urusan masing-masing. Kami bisa punya quality time every day, setiap hari. Dulu harus cari-cari waktu supaya bisa bersama keluarga. Tapi sekarang tiap hari bersama dengan istri, dari pagi sampai malam. Kami bisa ngobrol, kami bisa masak bersama, makan bersama, dan juga melakukan aktivitas bersama. Misalnya juga saya bantu-bantu untuk beres rumah. Sekarang kami bisa berdoa dan beribadah online bersama-sama keluarga. Biasanya kita sibuk dengan pelayanan kita masing-masing. Namun dengan stay at home ini ternyata juga ada ndak enaknya. Kita bisa merasa bosan karena tidak bisa keluar rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan kalau mau pergi keluar rumah pun ribet. Harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer dan macam-macam. Bahkan saya membaca sebuah cerita dengan stay at home ini, banyak suami istri malah sering bertengkar. Sementara penghasilan berkurang, tapi kebutuhan bertambah banyak. Suami yang biasanya kerja sekarang di rumah terus. Dia merasa pusing, dia mengeluh karena istrinya ngomel terus. Saya berharap di sini para istri tidak banyak yang ngomel. Jadi istri suka marah-marah karena kesibukannya makin tambah banyak.
Biasanya pagi sore saja masak, sekarang harus pagi, siang, sore. Belum lagi anak-anak yang biasanya pagi sekolah, sore baru pulang. Sekarang mereka belajar di rumah. Jadi orang tua sekarang harus jadi guru juga di rumah. Jadi guru les, harus membantu belajar, bahkan juga membantu ngerjain tugas. Jadi ini semua takut bukan kena sakit corona, tapi malah kena darah tinggi, marah-marah terus, stres, sensitif, mudah emosi. Jadi istilahnya itu senggol dikit bacok. Ya, saya juga membaca sebuah artikel ternyata di China, tanggal 24 Februari kemarin, di salah satu provinsi Sichuan, ada 300 pasang yang mengajukan permohonan gugatan untuk bercerai. Ini betul-betul menyedihkan dan memprihatinkan. Dan tentunya kita berdoa agar hal ini tidak terjadi di Indonesia dan khususnya juga tidak terjadi pada keluarga-keluarga jemaat di gereja YHS. Iya, Pastor Sriono dan Pastor Yolanda. Apakah punya tips solusi buat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masa-masa sulit yang sedang stay at home ini? Silakan. Iya, Pastor. Di situasi seperti ini, saya mendorong jemaat untuk tetap fokus dan mengandalkan Yesus. Kondisi atau keadaan yang sudah sulit ini, jangan saudara membuat semakin sulit atau runyam dengan perkataan atau sikap saudara atau tindakan saudara. Masing-masing anggota keluarga jangan egois dan jangan banyak menuntut. Seluruh anggota keluarga punyailah pikiran untuk memberi. Bagaimana kita bisa menolong, membantu dan berguna bagi anggota keluarga kita yang lain. Kita bisa memberi telinga kita untuk mendengar. Walaupun kita sebagai laki-laki, para suami, bisa kita bantu istri kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Atau kita juga bisa menemani anak kita, mengajar, atau bermain dengan mereka. Nah, mungkin istri saya juga bisa memberikan tips untuk para istri yang di rumah. Iya. Kalau sebagai istri-istri jadilah pribadi yang sabar, yang punya pengendalian diri. Kendalikan mulut kita untuk tidak ngomel dan tidak marah-marah. Jangan membuat hubungan kita dengan anak-anak menjadi tidak baik karena ada homeschooling. Jangan membuat suamimu tidak betah di rumah. Telinganya jadinya semakin panjang. Percayalah bahwa badai ini pasti akan berlalu. Semua ini hanya sementara saja. Anak-anak yang mungkin tidak bisa bertemu dengan orang tua dalam waktu yang lama, bahkan juga mungkin tidak akan bisa mudik. Kangen iya, khawatir iya. Yang dapat kita lakukan sebagai anak adalah kita bisa berdoa bagi mereka. Jangan takut dan jangan cemas. Tetaplah percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sangat sempurna. Bila saat ini kita masih harus banyak tinggal di rumah, mari kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan ini untuk memperbaiki hubungan keluarga kita dan membangun keharmonisan keluarga kita. Ciptakanlah home sweet home bagi saudara, bagi pasangan saudara, dan juga bagi anak-anak saudara. Amin. Amin. Ciptakanlah home sweet home bagimu, pasanganmu, dan bagi anak-anakmu. Oke, kita tentunya sudah mendapatkan nasihat-nasihat tadi dari Pastor Indra, Pastor Abraham Sriono, Pastor Yolanda. Sekarang kita akan beralih kepada Pastor Kukuh. Apa yang paling dirasakan selama ini saat stay at home? Iya, terima kasih Pastor. Masa stay at home membuat gerak langkah kita seringkali terbatasi.
Padahal sebelum stay at home, setiap hari saya sendiri itu bertemu dengan orang-orang dalam komunitas Family Blessing. Saat ini masih tetap bisa sih kita berkomunitas, misalnya melalui grup WhatsApp, WA, atau Family Blessing secara online, melalui video call conference, atau bahkan saudara bisa pakai cara apa yang tetap berkomunikasi. Bagi saya sendiri, komunitas itu sangatlah penting. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, berarti pergaulan yang baik pasti bisa mendukung kita membuat jadi baik. Kita itu makhluk sosial, kita juga membutuhkan orang lain. Social distancing dan physical distancing itu hanya membuat kita itu terpisah atau memisahkan kita secara jarak saja. Namun zaman ini bukankah ada internet? Kita masih bisa berkomunitas lewat dunia maya. Apabila kita berkumpul di antara orang gila, wah kita bisa menjadi gila juga. Namun kalau kita bergaul dengan orang-orang cerdas, lama-lama ketularan saudara kita ikutan cerdas, betul tidak? Orang-orang terdekat kita bisa mempengaruhi pola pikir kita dan hidup kita. Maka dari itu, punyailah komunitas yang membangun kehidupan jasmani maupun rohani kita. Nah, ada dua manfaat daripada community ini, komunitas. Yang pertama, preach, beritakanlah. Yang kedua adalah play, bermainlah. Preach. Ketika Yesus di bumi, ia tidak one man show untuk demonstrasi kuasa surga. Walaupun dia Tuhan, dia tetap memilih untuk berkomunitas. Buktinya, dia memilih 12 murid, mengajaknya berkomunitas, dan mengajarkan mereka Gospel of Kingdom atau Injil Kerajaan pada waktu itu. Injil Lukas 8 ayat yang pertama berkata, sesudah itu ia berjalan ke setiap kota dan desa sambil berkhotbah dan memberitakan Injil Kerajaan Elohim. Dan ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia. Lihat, mereka tetap berkomunitas untuk memberitakan Injil, to preach. Yesus datang bukan sebagai manusia yang kesepian, tetapi dia berkomunitas karena dia membawa berita baik dari surga di masa itu. Komunitas Yesus, yaitu 12 murid ini bertujuan untuk apa sih? Menyampaikan kabar baik Gospel of Kingdom. Matius pasal 10 ayat ke-7 sampai 8, ketika kamu pergi, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lihat, di kala itu Yesus preach, dia beritakan kabar baik untuk apa? Untuk melayani. Nah, di masa anugerah sekarang, pada waktu itu Yesus memilih Paulus juga untuk apa? Menciptakan atau membuat sebuah komunitas yang baru, yaitu tubuh Kristus, the body of Christ. Yaitu untuk memberitakan Gospel of Grace, Injil Anugerah, kabar baik tentang Kristus Yesus yang telah mati, ganti dosa kita, dikubur dan dibangkitkan bagi kita. Nah sekarang untuk apa kita berkomunitas? Yaitu untuk memberitakan kabar baik Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Bukan membesarkan atau memberitakan virus COVID-19 atau corona. Tapi Yesus yang lebih besar. Kabarkanlah kasih Yesus, kabarkanlah kebaikan Yesus, beritakanlah perlindungan Tuhan Yesus, beritakanlah keselamatan Tuhan Yesus dan pemeliharaannya yang ajaib. Baik melalui broadcast saudara, ajakan melalui ibadah online, maupun sharing dan saling mendoakan. Tidak perlu lagi kita menyebarkan berita virus yang mematikan, tetapi preach, beritakanlah Kristus yang memberi kehidupan dan keselamatan. Faith over fear. Imanmu kepada Yesus mengatasi ketakutanmu atas pandemi corona. Beritakanlah Kristus Yesus. Yang kedua, apa sih manfaat komunitas? Yaitu play, bermainlah. Komunitas adalah tempat kita bermain atau tempat untuk kita memainkan peran kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya begini dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Lihatlah, Yesus sedang menunjukkan ada sebuah peran.
Menjadi saksi itu berperan, bukan diam. Menjadi saksi itu bermain, bukan menunggu. Menjadi saksi itu beraksi, bukan menonton. Setiap kita punya peran. Dalam komunitas, Tuhan juga memakai kita untuk memainkan peran kita. Misalnya dalam hal membantu, menolong, mendukung satu dengan yang lain, mendoakan. Bahkan kita bisa mengeksplor kreativitas kita melalui komunitas itu. Kita bisa broadcast, update status firman yang bagus, yang menguatkan. Kita bisa ngevlog, live, kita bisa beritakan firman, mendoakan. Selama masa stay at home ini. Faith over fear. Imanmu kepada Yesus mengatasi kelemahanmu. Untuk apa? Bangkit dan jadi berkat kepada sesama dalam komunitasmu. Berperanlah. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Lakukanlah apa yang saudara bisa, Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu. Amin, amin, amin. Dikatakan barusan, punyailah komunitas. Bukan dipengaruhi, namun mempengaruhi. Ada dua hal penting tadi. Preach, beritakan kabar baik, Yesus Kristus, dan play. Mainkan peranmu, jadilah berkat bagi komunitasmu, walaupun selama stay at home ini. Oke saudara, sekarang saya memberi kesempatan Pastor Vicky. Apa tanggapan Pastor Vicky tentang stay at home? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Pastor Yusak. Ada beberapa orang yang mengatakan tentang lockdown, tetapi mereka tidak menyadari bahwa lockdown itu punya risiko yang sangat besar. Sehingga lebih tepat kalau kita menggunakan kata stay at home, bukan lockdown. Lockdown itu ada yang berkata bahwa, ini menurut bahasa rohani ya, orang-orang berkata bahwa lockdown itu lock the door and bow down. Tutuplah pintu dan tunduklah atau taat. Lockdown itu juga ada yang berkata tentang lock your door and down on your knees. Tutuplah pintumu, rumahmu dan sujud berdoa. Doa itu tidak akan mengurangi waktu kita untuk kita bekerja, tetapi dengan kita berdoa itu akan menambah waktunya Tuhan untuk bekerja lebih banyak lagi bagi kehidupan kita. Setuju enggak? Setuju ya? Kita setuju semua ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berkata, tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Kita bersyukur bahwa masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Meskipun kita tidak bisa melakukan ibadah secara langsung berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, melayani bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan di gedung gereja. Sekarang kita melakukan ibadah secara online di rumah-rumah. Kita diingatkan kembali bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah kita. Setuju? Selama kita beraktivitas di rumah, hal yang penting yang kita bisa lakukan adalah communion. Apa itu communion? Dalam bahasa aslinya dikatakan tentang koinonia. Artinya adalah kita melakukan fellowship, kita intimacy, atau bahasa gaulnya kita berakrab-akrab ria, bersekutu. Dan ketika kita stay at home bersama dengan keluarga kita melakukan apa? Kita perjamuan makan, kita makan bersama dengan keluarga. Mungkin ini jarang kita lakukan karena kita sibuk di luar rumah. Atau juga di dalam rumah kita bisa melakukan perjamuan kudus dengan roti dan anggur. Saat melakukan perjamuan kudus, kita percaya. Kemudian kita mengakui, kita menerima itu dengan iman, dengan ucapan syukur. Apa yang kita percayai? Kita percaya bahwa roti, tubuh Kristus itu menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Amin. Dan yang kedua, kita percaya bahwa anggur, darah Kristus itu mengampuni dosa-dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita. Dan darahnya itu sudah menguduskan kita satu kali. Wow, satu kali untuk selama-lamanya.
Jadi selama kita stay at home, kita bisa mengikuti ibadah online di rumah. Kita tetap bisa melakukan perjamuan kudus. Kita dari gereja IHS bahkan bisa memberikan tuntunan melalui 21 hari menyambut Paskah. Wah, ini pastor-pastor semua pasti ikut ya, tuntunan 21 hari. Oh malah jadi ini ya, pemateri ya, memberikan materi untuk 21 hari. Kita percaya kita akan menerima kekuatan supranatural dari Tuhan, yaitu kita dapatkan kesembuhan dan kita terima pengampunan. Ini luar biasa sekali. Semua orang menilai stay at home itu mungkin mereka berkata sesuatu yang buruk. Ada sesuatu yang mungkin, wah ini bencana sedang terjadi. Kita akan lihat bahwa ada 3 berkat. Ada 3 berkat ketika kita menikmati keadaan stay at home, kita ada di rumah. Kita bisa singkat dengan 3 W. W yang pertama adalah work at home atau work from home. Waktu saya membaca di dalam Bible dikatakan tentang to work atau to worship, to serve, itu menggunakan satu kata yang sama dari kata abad. Dari kata abad ini kemudian muncul kata abodah atau kemudian jadi ibadah. Jadi ketika kita di rumah kita tetap dapat bekerja dan kita dapat menyembah Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang 15 dikatakan juga tentang bagaimana bekerja, bukan bekerja yang asal-asal tetapi bekerja dengan keras, dengan semangat. Ternyata ketika kita bekerja, kita menyembah Tuhan, itu kita melakukan hal yang sama, yaitu apa? Itu sebuah ibadah kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jika kita bisa menikmati saat-saat kita bekerja, maka tentunya kita juga bisa menikmati dong saat-saat kita menyembah Tuhan. Setuju katakan amin? Ya, pemerintah sudah menghimbau kita supaya kita seluruh masyarakat stay at home. Untuk apa? Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Gereja kita, gereja IHS juga menghimbau semua jemaat untuk apa? Stay at home. Tetapi tetap beribadah, menyembah Tuhan. Dan gereja memberikan makanan rohani, asupan gizi, supaya kita bertumbuh di dalam anugerah, kita bisa melakukannya secara online di rumah-rumah kita. W yang kedua adalah with one accord, together. Bersama-sama, sehati, sepikir, setujuan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 berkata tentang murid-murid itu mereka melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah, tetapi mereka juga at home. Mereka juga memecah-mecah roti itu at home, with one accord, di rumah-rumah. Jadi bila sebelumnya kita banyak sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita di luar rumah, dengan stay at home ini, keluarga kita bisa berkumpul, kita bisa memiliki quality time di rumah dengan suami, istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Berfellowship, kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama dengan anggota keluarga kita di dalam rumah. Yang terakhir, yang ketiga, tentang W yang ketiga yaitu with Jesus. Dengan Yesus, segala sesuatu yang kita lakukan bersama-sama di dalam rumah, di luar rumah kita lakukan bersama dengan Yesus. Dimanapun, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita berdoa di dalam nama Yesus semua keluarga dan jemaat di IHS Church terlindungi, selalu sehat untuk melewati hari-hari yang sulit ini dengan anugerah Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Yang bisa mengatasi perkara natural kita adalah perkara supranatural yang dilakukan Yesus, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Dan dengan perjamuan kudus yang kita lakukan, bahkan setiap hari selama 21 hari menyambut Paskah itu, kita diingatkan bahwa Yesus sudah menang bagi kehidupan kita semua. Baik saudara, yang terakhir sekarang Pastor Guntur. Bagaimana menurut Pastor Guntur tentang stay at home selama ini? Silakan bisa sharing. Iya, terima kasih Pastor. Sedih rasanya ya kalau banyak hal yang sebenarnya sudah kita rencanakan tetapi harus berubah semua dengan adanya pandemi ini. Himbauan pemerintah harus stay at home. Harus kita patuhi demi kebaikan kita tentunya. Karena pemerintah adalah wakil Elohim di dunia. Alasan utama kita patuh
bukan karena kita takut virus corona ini, melainkan kita ikut berkontribusi mengurangi penularan virus yang bisa berdampak bagi banyak aspek kehidupan. Ada banyak orang yang ketakutan karena harus stay at home. Membuat mereka panik, borong banyak kebutuhan pokok, bahan makanan, alat pelindung diri secara berlebihan. Ya, dan itu membuat harga di pasaran melambung tinggi. Saya dan keluarga tetap tenang, puji Tuhan. Seperti hari-hari sebelumnya, kami memberi keperluan seperlunya saja. Dan tetap percaya bahwa Bapa pasti memberikan pemeliharaan yang luar biasa. Nah, ini terbukti sampai hari ini kita semua tetap sehat dan dicukupi kebutuhan kita. Amin. Bahkan banyak jemaat YHS yang bersaksi, wow, betapa Tuhan itu dahsyat. Pemeliharaan dan perlindungannya luar biasa. Sementara banyak orang hidup dalam ketakutan. Mereka resah, gelisah, dengar berita simpang siur, ada yang benar, ada yang hoax, dan tidak dapat dipercayai. Namun puji Tuhan, gereja YHS, gereja kita melalui tema bulanan, bulan Maret kemarin tentang keberanian. Mengungkapkan kebenaran yang sangat menguatkan kita untuk jangan takut, dapat melewati hari-hari ini. Melangkahlah dengan penuh keyakinan. Dan percayalah bahwa sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Tema bulan April ini membahas tentang tanggung jawab. Stay at home membuat gereja meliburkan ibadah. Jujur saja, di awal ibadah ini sebenarnya ada perasaan yang aneh. Ketika kita mengikuti ibadah online ini. Karena harus merubah kebiasaan beribadah tiap minggu yang tadinya dilakukan dengan berkumpul di gedung gereja, memuji, menyembah, dan berdoa bersama-sama. Namun sekarang harus beribadah secara online di rumah. Tentu bersama keluarga tanpa jemaat. Tapi kita diingatkan, butuh tanggung jawab kita membawa anggota keluarga untuk tetap beribadah walaupun secara online. Merubah kebiasaan beribadah di rumah Tuhan atau gereja, ini menjadi ibadah di rumah saja, membuat saya dan keluarga bahkan banyak jemaat tentunya akan berkata, wah Pastor, kami kangen ibadah di gereja. Dan itulah bahasa yang kita dengarkan sekarang. Dahulu di gereja saat ibadah kita sibuk online di HP kita. Sekarang ibadah online melalui HP kita justru kangen beribadah di gereja seperti semula. Nah, ini sebuah realita. Namun secara pribadi saya bangga dengan gereja YHS kita. Yang dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya telah menyiapkan ibadah online dengan sangat baik untuk jemaat YHS di seluruh Indonesia. Saya tahu dan melihat persiapan ibadah online ini sangat tidak mudah. Salut kepada semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah online ini. Mereka sudah korban waktu, materi, pikiran, talenta, khususnya tim YHS Media yang bekerja begitu keras pagi, siang, malam, bahkan sampai subuh hanya untuk jemaat gereja YHS. Pada kesempatan ini saya mendorong kita semua, ayo miliki komitmen bukan hanya untuk tetap beribadah online. Namun juga miliki komitmen untuk membagikan link ibadah online gereja YHS ke semua jemaat, bahkan ke teman dan keluarga dimanapun mereka ada. Jemaat yang dewasa bisa ikut ibadah raya dan ibadah doa malam online. Anak-anak dapat mengikuti ibadah YHS Kids online. Orang muda dan remaja pun dapat mengikuti ibadah Heroes online. Semua kita dapat beribadah bersama-sama dari setiap media yang disiapkan. Juga ada 21 hari menyambut Paskah yang menuntun kita mendapatkan kekuatan dan menerima perjamuan kudus setiap hari.
Seperti kita dahulu antusias dan bersemangat saat beribadah bersama-sama di gereja, terapkan juga antusias ini dalam semangat kita untuk beribadah online. Nikmati ibadah dengan menyanyi, menyembah, mengangkat tangan, tepuk tangan, bahkan mengaminkan firman. Lakukanlah seperti saat kita ada di gereja. Punyailah komitmen, ajak seluruh keluarga untuk beribadah dengan disiplin waktu. Siapkan diri, alat elektronik sebelum ibadah, dan ikutilah ibadah online dengan fokus sehingga selesai. Setiap ibadah disertai dengan rasa syukur, besar manfaatnya. Ada berkat besar yang kita terima dalam ibadah. Karena hadirat Tuhan pun ada dalam setiap ibadah itu. Dan saya merasakan dan mengalaminya sebagaimana saudara pun mengalaminya. Kita menerima jamahan Tuhan yang luar biasa. Sebelum stay at home, kita komitmen untuk tetap beribadah. Saat masa stay at home, kita komitmen tetap beribadah secara online. Setelah masa stay at home, tetaplah berkomitmen untuk tetap setia dan semakin rajin beribadah. Saya pribadi yakin di waktu yang akan datang, setelah semua selesai normal, kita akan lebih lagi berjalan dari iman kepada iman. Dan saya membaca ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-8, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai dengan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal, pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengarkan, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saya percaya firman Tuhan meneguhkan dengan janjinya untuk mencukupi segala kebutuhan sekalipun kegiatan kita dan usaha kita tidak seperti biasanya. Kita tidak takut dan khawatir, percaya akan Kristus Tuhan. Kita lebih memahami betapa pentingnya pertemuan ibadah itu. Karena itu kita tidak bisa hidup sendirian. Komitmen saling menguatkan lewat WA, SMS, IG dan lain-lain. Kita hidup bukan karena melihat, namun karena iman. Percaya tahun 2020 tema gereja YHS kita untuk berbuah dan berlipat ganda tergenapi di tahun ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dengan saya bertujuh. Dari rekan-rekan para pastors yang sudah menyampaikan sharing tentang stay at home tadi, ada kesimpulan-kesimpulan yang ingin saya utarakan kepada seluruh jemaat YHS dimanapun saudara berada. 5 hal penting yang dapat saya simpulkan dari sharing ini. Saya memberi inisial 5C, 5C. Yang pertama adalah courage, keberanian. Dalam situasi sulit seperti hari-hari ini, berani untuk tetap menemukan alasan bersuka cita. Berani untuk sharing Injil atau kabar baik. C yang kedua adalah communication. Bukan hanya courage, keberanian, tetapi communication. Pada saat stay at home seperti sekarang ini, membangun komunikasi yang manis di dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua, ada komunikasi yang terbangun, punya quality time bersama mereka. Ciptakanlah home sweet home. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong siapapun saudara di sana. C yang ketiga adalah community. Komunitas. Bukan dipengaruhi,
Namun saatnya ketika saudara stay at home, memberi pengaruh dalam komunitas yang ada dengan memainkan peran saudara dalam menyampaikan kabar baik. Bukan hanya untuk orang di rumah, tetapi saudara kan punya komunitas melalui WhatsApp, melalui sosial media yang lain. Bagikan broadcast untuk saudara memberi pengaruh dalam komunitas itu. C yang keempat adalah communion atau perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus yang telah diselesaikannya di atas kayu salib. Dan kita ini adalah in Christ. Masa sesulit ini pun tetap bisa karena kita in Christ menjadi berkat dan tetap diberkati oleh Tuhan. C yang kelima adalah komitmen. Punyailah komitmen. Tetap beribadah online. Tidak tergoda, teralihkan dengan apa dan siapapun. Tetapi walaupun di rumah, engkau punya komitmen. Komitmen untuk memuji, komitmen untuk menyembah, komitmen untuk menabur, komitmen untuk mengasihi, bersama dengan anggota keluarga. Beribadah dengan antusias, dengan semangat. Dan setelah pandemi ini usai, kita akan bisa semakin menikmati bagaimana beribadah di rumah Tuhan itu begitu indahnya. Kita menjadi semakin punya passion, kerinduan akan bagaimana beribadah di rumah Tuhan itu sangat penuh dengan sukacita. Sebab itu saudara, dari sharing rekan-rekan para pastors tadi, biarlah mendatangkan berkat, memberikan inspirasi, memberikan tuntunan untuk saudara semua di rumah. Baik saudara, saya akan menutup dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sendiri sudah membawa jemaat ini sampai level seperti sekarang ini. Kami sangat percaya, walaupun sepanjang malam ada tangisan, menjelang fajar pasti akan terdengar sorak-sorai. Kami sekarang stay at home, kami menantikan sorak-sorai kemenangan menjelang fajar. Marilah Tuhan, jangan Engkau berlambat, biarlah kami semua akan tersenyum, akan bersorak-sorai, akan bahkan tertawa tentang hari depan. Karena sesungguhnya Immanuel, Elohim menyertai kami tetap punya masa depan yang baik. Terpujilah nama Tuhan, kami mengangkat tangan, menengadahkan wajah, berkat Bapa Yahweh, Tuhan Yesus HaMashiach, kekuatan kuasa Roh Kudus, memberkati menyertai sekarang seterusnya, selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tetap dilindungi, tetap sehat, tetap punya masa depan yang baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya doa kita ini dijawab, katakan amin, 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 amin. Sampai jumpa pada ibadah online yang akan datang. Yesus HaMashiach, bless you. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tertera. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Sukacita dari Yesus adalah sumber kekuatan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Mari semua katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi mari katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga